Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat sungguh anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Pada dahi mereka itu tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan dengan referen, inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca dan merenungkan tentang sikap persembahan dari janda miskin ini, kita akhir-akhir ini juga dibuat tercengang oleh seorang single mother, Nikita Mirzani, yang menampilkan diri sebagai single fighter untuk memperjuangkan
keadilan. Janda ini juga ada dalam track yang sama, yakni dia berjuang dalam tradisi Yahudi, sudah perempuan lalu janda lagi, yang mengatakan bahwa tanpa laki-laki seorang perempuan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan justru hari ini kita menyaksikan apa yang bisa diperbuatnya, yakni dia mempersembahkan bukan hanya apa yang dia miliki, tapi seluruh nafkahnya. Dari pengalaman si janda ini kita belajar untuk pertama, percaya bahwa Tuhan punya segala rahmat yang kita perlukan. Apa yang terpenting adalah kita datang memohon kepadanya. Kedua, tindakan penyerahan diri atau berpasrah ala orang beriman adalah tanda pengharapan. Sebaliknya berpasrah ala orang tak beriman adalah tanda kemalangan. Janda ini mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada harapan pada Tuhan. Tuhan tak pernah akan meninggalkan kita ketika kita menyerahkan diri secara total kepadanya dalam tugas dan karya-karya kita. Dan akhirnya, kita belajar untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada di ujung sana, di batas kemampuan kita. Dalam kekurangan dan keterbatasan, Ia akan memberikan jawaban, kekuatan, dan kehiburan kepada kita, khususnya dalam tugas dan karya-karya pelayanan kita. Semoga demikian. Amin.